Bab 1711. Menerima kembali aliran sesat. Sebuah suara dingin datang. Satu demi satu master muncul di sekitar. Selain kostumnya yang aneh, banyak dari mereka yang berwajah jelek. Aura mereka seram. Seolah-olah mereka datang dari neraka. Aliran sesat. Tanpa perlu memikirkannya, Nathan tahu bahwa mereka adalah aliran sesat yang direkrut oleh aliansi Dominion. Begitu dia mati, orangnya cukup banyak, dan masing-masing berkekuatan tinggi. Tapi Nathan menyeringai dingin. Kalian semua menyerahlah. Aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Jika kalian adalah orang asing, aku tidak akan berikan kalian kesempatan untuk hidup. Walau kalian aliran sesat tapi masih menjadi bagian dari Neslandia. Aku akan memberimu kesempatan. Hanya kamu ingin kami menyerah. Aliran sesat ini tidak berpartisipasi dalam pertempuran zona barat. Mereka sama sekali tidak mengenal Nathan. Richard terlalu sibuk hingga tidak sempat menghubungi mereka. Nathan Clark, apa tahu siapa kami? Kami sudah lama menunggumu. Bersamaan dengan suara itu, beberapa sosok muncul. Orang-orang suku Ulrich Grimm. Nathan merasakan hawa Ulrich Grimm dari mereka. Benar, kali ini kami datang untuk membalaskan dendam Ulrich Grimm. Kami sudah lama mencarimu. Akhirnya menemukanmu di sini. Anggota suku Ulrich Grimm telah bersabar untuk waktu yang lama. Sekarang akhirnya mereka menemukan pasukan Nathan. Terlepas dari Nathan dengan rombongannya yang besar dan dilengkapi dengan peralatan canggih. Di mata para master bela diri, semuanya seperti bubur kertas. Mereka tidak bisa melindungi Nathan. Ayo maju bersama. Jangan buang waktuku. Nathan ingin segera pergi ke zona perang perbatasan timur. Dia tidak punya banyak waktu untuk mendengar omong kosong mereka. Dia langsung bertindak. Nathan menyerang. Di luar dugaan semua orang. Bunuh dia. Para anggota aliran sesat maju bersama. Buk. Begitu mereka bertarung, raut wajah aliran sesat berubah drastis. Dia kuat sekali. Pikiran yang sama melintas di benak semua orang. Dengan ratusan ribu master aliansi Dominion, Nathan tidak jatuh dipukuli. Meskipun aliran sesat di depannya kuat, mereka hanyalah sepotong kue untuknya. Tidak lama kemudian, semua aliran sesat terkapar di tanah. Di dalamnya termasuk 50 master maha tinggi jagat 6. Mereka adalah pasukan terkuat dari aliran sesat. Di mata semua orang, ada kejutan yang tidak bisa pudar. Ingin balas dendam. Otak kalian rusak. Aku berdiri di sini membiarkan kalian membunuhku. Kalian tetap tidak bisa membunuhku. Nathan melirik semua orang. Semua anggota aliran sesat terdiam. Karena ucapan Nathan benar. Sekarang di hadapanmu, ada dua jalan. Yang pertama adalah mati. Dan yang kedua adalah menyerah. Patuh padaku. Nathan memberi pilihan. Yang kedua. Kami semua akan mematuhimu. Beberapa pemimpin dari suku Ulrich Grimm setuju. Segera setelah itu, anggota yang lain setuju satu persatu. Sejujurnya, aku tidak mempercayai kalian. Jadi aku akan memberikan kalian racun. Penawarnya hanya ada padaku. Siapapun yang berkhianat akan mati. Berikan mereka obatnya. Nathan memberi perintah. Awalnya, Vermilion dan yang lain sesaat terkejut. Tapi mereka segera tersadar. Mereka mengeluarkan banyak obat. Dan memberikan pada semua anggota aliran sesat. Semua anggota aliran sesat dengan patuh mendengarkan Nathan. Sekarang, aku berikan tugas pertama untuk kalian. Gunakan semua kekuatan kalian untuk segera pergi ke Gandala. Jangan biarkan musuh asing masuk ke Gandala. Jika gagal, lebih baik kalian datang menemuiku dengan membawa kepala kalian sendiri. Nathan langsung memberikan tugas. Siap, Tuan. Kami akan segera pergi. Kedua belah pihak berpisah. Nathan tertawa senyum. Awalnya, aku merasa hanya memiliki dua tangan. Sekarang kekhawatiranku sedikit teratasi. Bab 1712. Kepala iblis yang dipuja aliran sesat. Semua orang tertawa. Siapa yang mengira aliran sesat akan muncul di tengah jalan? Bukankah ini mempersembahkan kuli gratis? Nathan sudah menduga musuh akan diam-diam menyerang Gandala. Dari sudut pandangnya sebagai panglima militer, jika dia dalam keadaan yang sama, dia juga akan mengirim orang untuk menghancurkan institusi utama di Gandala terlebih dahulu. Dalam perjalanan ke sini, dia masih memikirkan bagaimana dengan Gandala. Dia tidak bisa membelah dirinya.
Ternyata ada orang yang sukarela menawarkan diri mereka sendiri. Vermilion bertanya dari samping. Bos, apa mereka percaya obat-obatan itu racun? Obat itu hanya untuk meningkatkan kekuatan dan kekebalan tubuh. Nathan telah menggunakan trik ini berkali-kali. Membodohi musuh dengan ramuan biasa menjadi racun yang unik. Tampaknya trik ini tidak pernah basi. Nathan tertawa. Semakin seseorang memiliki status dan kekuatan tinggi, semakin akan menghargai hidupnya. Mereka semua lebih memilih untuk percaya itu adalah racun. Ditambah aku sudah mengalahkan mereka semua. Mereka pasti akan mempercayainya. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Lalu melanjutkan perjalanan ke zona perang perbatasan timur. Di sisi lain, berbagai aliran sesat berkumpul bersama. Apa obat itu asli? Mengapa aku tidak merasakan apa-apa setelah meminumnya? Tidak ada bedanya dengan air. Mungkinkah itu palsu? Menurutku itu sama sekali bukan racun. Raja Nero dan Fotia dari kerajaan Nero Fotia berkata, tidak, itu asli. Meskipun kita memandang rendah orang biasa, barang-barang modern mereka benar-benar dapat membunuh kita. Selain itu, apa menurutmu Tuan Nathan Clark orang yang suka bercanda? Dua kalimat itu membuat semua orang terkejut. Betul, mereka memandang rendah orang biasa dan memandang rendah benda-benda modern. Tapi senjata pembunuh dewa yang diproduksi oleh Ernest Suarez telah memberi pelajaran yang bagus. Banyak hal modern berada di luar imajinasi mereka. Orang selalu takut akan hal yang tidak diketahui. Bahkan tidak terkecuali dengan Master Mahatinggi. Tentu membuat mereka takut. Apapun yang Nathan perintahkan, mereka harus melakukannya dengan patuh. Oh iya, apa kalian barusan menyadari teknik yang digunakan Tuan Clark? Pada saat ini, pemimpin Ulrich Grimm bertanya dengan lantang. Thanatos dari aliran Thanatos berkata dengan suara yang dalam. Kalian juga menyadarinya. Ya, aku juga menyadarinya. Aku masih berpikir aku salah lihat. Benarkah? Aku juga menyadarinya. Itu benar. Raja Tigris dari kerajaan Tigris tersentak. Apa dia benar pewaris kepala iblis? Teknik yang dia gunakan barusan persis sama dengan kepala iblis yang legendaris itu. Heh. Semua orang terengah-engah. Kalau begitu, wajar kalau kita memanggilnya Tuan. Ketika dia memberi perintah, kita semua harus mematuhinya. Semua orang gemetar. Nathan tidak menyangka akan hal ini. Ulrich Grimm pernah mengenali tekniknya. Tak disangka, orang suku Ulrich Grimm tahu lebih banyak dan lebih lengkap. Dan keberadaan yang disebut kepala iblis oleh ribuan aliran sesat. Seberapa mengerikan sosok tersebut. Walau terkejut, semua orang tidak berani mengabaikan perintah Nathan. Mereka datang lebih awal untuk mengatur pertahanan di sekitar Gandala. Mereka bahkan menyatukan lebih banyak aliran sesat. Dengan mengatasnamakan pewaris kepala iblis telah muncul. Hanya dengan kalimat ini, para aliran sesat langsung menyanggupi. Bahkan aliran sesat yang tidak bekerja sama dengan aliansi Dominion juga berdatangan. Sekarang, 500 master yang diutus aliansi Dominion telah mendekati Gandala. 500 orang ini adalah kartu terakhir Richard. Dia ingin menggunakan orang-orang ini untuk menghancurkan Gandala. Hancurkan prajurit Fradron dan institusi lainnya. Ini adalah kegilaan terakhir dari aliansi Dominion. Bersambung.